Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 3 September tahun 2021, saya akan membagikan tazkirah mengenai kelebihan daripada membaca Al-Quran. Bersabda Rasulullah SAW, tiadalah di antara yang memberi syafaat yang lebih utama kedudukannya pada Allah Ta'ala daripada Al-Quran. Tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak lainnya. Bersabda Rasulullah SAW, kalau adalah Al-Quran itu dalam kulit yang tidak disamak, niscaya dia tidak disentuhkan api. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW, yang terutama ibadah umatku ialah tilawah Al-Quran. Bersabda Nabi pula, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membaca surat Taha dan surah Yasin sebelum ia menjadikan makhluk 1000 tahun. Maka tak kala para malaikat mendengar Al-Quran, lalu mengatakan, berbahagialah umat yang diturunkan ini kepada mereka. Berbahagialah hati yang menghafalkan ini. Berbahagialah lidah yang menuturkan dengan ini. Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik kamu ialah barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bersabda baginda Rasulullah, berfirman Allah yang maha suci dan maha tinggi, barang siapa menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran daripada berdoa dan meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya pahala yang lebih utama bagi orang-orang yang bersyukur. Bersabda baginda Rasulullah, 3 golongan pada hari kiamat di atas bukit kecil dari kasturi hitam. Tiada menyusahkan mereka oleh kegundahan dan tidak pula menimpa akan mereka oleh hisab amalan, sehingga diselesaikan apa yang di antara manusia. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, dan orang yang mengimani suatu kaum dan kaum itu suka kepadanya. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran ialah Ahlullah dan orang yang dikhususkan olehnya. Dirawikan oleh An-Nasai. Bersabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Maka menjawab baginda, membaca Al-Quran dan mengingati mati. Bersabda Rasulullah, lebih sangatlah perhatian Allah kepada pembaca Al-Quran daripada orang yang mempunyai penyanyi kepada penyanyinya. Menurut Atsar, Abu Umamah Al-Bahili berkata, bacalah Al-Quran dan janganlah tertipu kamu oleh mushaf-mushaf yang bergantungan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada mengasapkan hati yang menjadi karung Al-Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, apabila kamu menghendaki ilmu pengetahuan, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Berkata Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kamu diberikan pahala dengan tiap-tiap huruf daripadanya 10 kebaikan. Sesungguhnya aku tiada mengatakan satu huruf itu alif lam mim,
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitulah tazkirah singkat mengenai Al-Quran pada bagian pertama. Saya kutip dari buku yang mulia Al-Mukarram Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kitab tentang Al-Quran. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, pada akhir zaman ini banyaklah umat Islam yang melupakan Al-Quran. Bahkan mereka tidak mempunyai Al-Quran yang dibaca setiap pagi dan petang di rumahnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, setelah mendengar tazkirah ini, segeralah beli mushaf Al-Quran, taruh di ruang tamu, taruh di kamar Anda, taruh di tempat Anda sering duduk-duduk, maka baca Al-Quran sedapat-dapatnya. Karena Al-Quran dibaca oleh Allah, yaitu surat Taha dan surah Yasin, 1000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bumi Batara Goa menyampaikan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan bagikan video singkat ini kepada saudara muslim kita dan banyaklah orang yang semakin mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.